menghina presiden dihukum 5-6 tahun. Karena itu artinya kita merendahkan martabat presiden. Cari di kamus mana ada istilah martabat presiden. Yang ada istilah human dignity, martabat manusia. Presiden bukan manusia, presiden fungsi. Dia lembaga. Martabat itu hanya melekat pada manusia yang punya perasaan. Presiden nggak boleh punya perasaan. Jadi secara konseptual kacau. Yang ada adalah martabat raja, bukan presiden. Kenapa? Karena raja menunjuk dirinya sendiri sebagai wakil Tuhan. Itu asal usul dari istilah dilarang menghina, menjatuhkan martabat presiden. Kan dianggap dulu presiden itu sejajar dengan raja. Kemudian hilang istilah itu karena demokrasi itu. Kalau dia bermartabat, maka martabat itu melekat pada saya seumur hidup saya. Itu namanya human dignity itu. Presiden setiap 5 tahun kita ganti. Ngapain dia harus kita kasih martabat? Dia bisa kita ganti kok. That's logic, so. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ya, sahabat Aja Channel semua, luar biasa ini kesempatan langka, kesempatan istimewa. Kita akan bicara tentang sidang istimewa. Jadi kali ini saya kedatangan para suhu senior, para aktivis yang sudah mencontohkan dengan berjuang dengan segala daya upaya, baik di wilayahnya masing-masing maupun sampai ke gedung MPR kemarin, petisi 100. Jadi di samping kanan saya ada 3 tokoh, 3 orang yang masuk dalam penandatangan 100 petisi makzulkan Jokowi. Nah, kita mulai dari mana dulu nih kira-kira? Silakan Pak. Nah, paling kanan ada Pak MH, paling kiri ada Pak MH, sama-sama Pak MH. Yang paling kanan Pak Mehmet Hakim, yang paling dekat dengan saya Pak Mehmet Hamdan. Kang Emek, Kang Rizal, Kang Mehmet. Nah, oke. Terima kasih Kang Saiful. Jadi memang setelah kita petisi 100 ini masuk ke Senayan dan berbicara di gedung MPR, artinya kan itu gedung rakyat. Ya. Tidak ada upaya makar dan sebagainya. Tapi yang kita inginkan adalah bagaimana mengganti presiden, ya, memakzulkan presiden, karena dalam catatan kami ya ini gagal lah ya presidennya dalam, terutama dalam keadilan. Keadilan itu keadilan bidang hukum, bidang ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan sebagainya. Kayaknya nggak ada yang beres ya. Pandangan kita, mungkin kalau pandangannya yang berseberangan, oh semuanya bagus. Nah, ini petisi 100 sudah bergulir. Kita serahkan ke wakil dari MPR, dan mudah-mudahan sudah disampaikan juga kepada pimpinan MPR, DPR, dan DPD. Selanjutnya memang ini bola ada di tangan DPR. Karena DPR yang bisa mengusulkan sidang istimewa. Dan anehnya bukan cuman oposisi yang untung, tapi justru semua partai diuntungkan dengan Kenapa tuh, Kang? Ya banyak nanti akan diceritakan oleh Kang Rizalnya di mana keuntungannya ya. Siap. Kegagalan pemerintahan sekarang ini emang apa aja sih dalam pandangan seorang Kang ini? Ya. Kalau buat saya in all cost ya, secara keseluruhan, secara menyeluruh, Jokowi sudah mengingkari sumpah presiden. Saya kira itu kalau buat dari sahabat saya itu. Makanya kalau Jokowi dilengserkan atau dia pengen lengser lah, mungkin lebih terhormat kalau dia ingin lengser sendiri. Itu maka partai-partai juga itu akan mandiri, akan lepas
keterpengaruhannya dari perintah presiden, dari cawe-cawe ya, dan karenanya bahwa partai-partai itu betul-betul akan bisa mengedepankan ideologi politiknya sendiri, partainya sendiri. Gitu. Itu kalau buat saya itu partai akan mandiri, istilah saya, ya. Oke. Tapi bicara tentang pembangunan yang gagal itu, kalau bisa sedikit dirincikan, kira-kira apa saja yang gagalnya dari rezim hari ini? Ya, kalau saya melihat, misalnya IKN, jelas, kalau menurut saya. Ketika Jokowi kemarin-kemarin itu beberapa hari lalu pergi ke Cina, ketemu Xi Jinping, dan salah satu targetnya itu dia meminta bantuan Cina untuk membuatkan desain daripada IKN. Baru mau. Nah, jadi di sini terbukti bahwa IKN didirikan tanpa DED. Tanpa DRT, tanpa DED. Kalau kita backward ya, kita kerja mundur. DED itu adalah Design Engineering, Detail Engineering Design. Itu yang harus ada. Satu hal yang melekat, tidak terpisahkan dari seluruh alokasi dana. Itu belum ada. Selama itu belum ada, sekarang lihat aja di kota kabupaten. Proyek yang belum ada DED-nya tidak bisa dilaksanakan. Syarat awal. Itu prasyarat ya. Bukan syarat, tapi prasyarat. Ya, yang tidak boleh dilakukan kalau tidak ada. Oke. Dan ini Kang Rizal yang viral ini di mana-mana. Setelah yang di Jawa Timur ya, di Solo ya. Wah, itu luar biasa. Jadi dipotong-potong juga banyak sekali nih Kang Rizal. Dan termasuk kemarin di Jakarta. Kira-kira ini ujungnya akan seperti apa nih Kang? Iya, sesuai dengan tuntutan ya yang ada di petisi 100 menurut saya. Petisi 100 itu kan menyerap aspirasi. Merepresentasilah 100 itu dengan anatomi yang cukup berimbang gitu dari masing-masingnya. Itu menyerap aspirasi ya. Aspirasinya itu adalah kekecewaan terhadap kepemimpinan Jokowi ya, gitu, karena sumber masalah ini pada presiden gitu. Jadi harus bertanggung jawab. Nah, bentuk pertanggungjawabannya adalah mundur gitu kan dengan kesukarelaan, atau memang dimundurkan oleh atas dasar aspirasi rakyat gitu. Kalau kerelaannya mundur itu udah selesai lah gitu ya. Tapi kalau tidak rela, maka akan ada upaya-upaya lain nih seperti apa nih kira-kira? Itulah yang kemudian kita masuk ke MPR karena memang proses konstitusional itu kan harus dimakzulkan oleh MPR. Jadi dan itu konstitusional. Sangat konstitusional. Pasal 7A. Undang-Undang Dasar 45 gitu kan, bahwa presiden itu bisa diimpeach, bisa diberhentikan selama masa jabatannya kalau gitu kan melakukan korupsi, pengkhianatan negara, kalau melakukan tindak pidana berat, lalu perbuatan suap, perbuatan tercela. Gitu. Saya kira ada faktor yang bisa dijadikan dasar. Kelima faktor itu terpenuhi kan? Hampir terpenuhi ya kalau menurut saya. Pengkhianatan negara itu wujudnya adalah pelanggaran konstitusi, gitu ya. Dan banyak sebetulnya peristiwa pelanggaran konstitusi oleh Jokowi. Ya, baik itu tadi cawe-cawe, kalau yang sekarang itu pelanggaran, kemudian perpu-perpu tanpa adanya kegentingan yang memaksa, itu sebenarnya pelanggaran konstitusi itu. Kemudian perbuatan tercela paling banyak, ya kan, soal kebohongan publik, gitu kan, penggerusan dana rakyat, APBN digunakan padahal awalnya tidak, seperti itulah, gitu kan, soal kasus-kasusnya baik. Jadi korupsi, kalau korupsi konteksnya adalah kolektiva, kebersamaan. Menteri-menteri 5 korupsi, ya kan, 5 menteri. Sekarang malah mau mengarah ke 6, Erlangga dikejar kan, gitu ya. Itu hampir semuanya beda-beda partainya. Itu dalam rangka sandera. Itu perbuatan tercela sebenarnya. Tapi korupsi menteri itu nggak bisa dilepaskan dari perilaku presiden.
Karena katanya tidak ada visi misi menteri, yang tidak ada visi misi presiden. Menteri dan ada pembiaran. Kelihatannya kapan ini dicokoknya gitu kan, ditentukan itu agendanya. Jadi ada pembiaran. Itu crime by omission namanya gitu kan, kejahatan dengan pembiaran. Korupsi itu KKN juga, nepotismenya ada di situ, kolusinya ada. Itu kan perbuatan-perbuatan yang bisa dijadikan dasar untuk impeachment. Oke.